الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من الذاكرين والشاكرين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وقرابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lagi-lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai kita tiada lagi. Kalimat syukur ini harus kita ulang-ulang sampai kita menjadi tulang belulang. Realitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita senantiasa meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya yaitu imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan seluruh perintah Allah dan meninggalkan apa-apa yang dilarang olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 14 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beraksioma. 14 abad yang silam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati umatnya bahwasannya dunia dan segala isinya terlaknat di hadapan Allah. Bumi dan seluruh partikelnya terlaknat di hadapan Allah. Langit dan seluruh partikelnya terlaknat di hadapan Allah. Bahkan debu-debu yang berterbangan sekalipun, kata Rasulullah, terlaknat di hadapannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati umatnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unatun wa mal'unun wa ma fiha illa man dzakarallaha wa walah wa aliman wa muta'aliman. Dunia dan segala isinya terlaknat di hadapan Allah kecuali 3 hal. Pertama, orang-orang yang berzikir kepada Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Termasuk larangan Allah adalah berada di saat khatib naik di atas mimbar bercakap-cakap. Di sini masih banyak anak kecil yang bercakap-cakap. Ini kewajiban orang tua di sekelilingnya untuk menegurnya, baik di tabaqatul ula atau tabaqatus tsaniyah, lantai dasar atau lantai 2. Saya masih melihat anak kecil cecah kakin. Anak kecil masih berbicara. Karena kecil, saya ngomong begini juga nggak dengar dia. Tapi walhasil ini adalah kewajiban bagi kita semua untuk
memperhatikan anak kecil, dan anak kecil jangan sampai berkerumun dalam suatu tempat. Kalau berkumur dalam suatu tempat, apalagi saya lihat di lantai 2 itu mayoritas anak kecil semua. Orang dewasanya sedikit dan cuek. Maka anak kecil asyik dia bermain di masjid, tapi kita berdoa kepada Allah semoga permainannya itu merupakan zikir kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Tentunya lebih baik bermain di masjid daripada bermain di mall, karena kalau di masjid pasti ada yang mengingatkannya. Alhamdulillah saya berbicara begini sudah agak diam. Siapa yang mendiamkan? Allah. Siapa yang mendiamkan baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kekuatan zikir kita kepada Allah? Maka orang-orang yang tidak terlaknat di hadapan Allah, number one kata Rasulullah, orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan kekuatan zikirnya akan meninggalkan seluruh larangan Allah. Al-Imam Al-Junaidi Al-Baghdadi, seorang sufi ternama, beliau berkata, ikan tidak mungkin makan umpan yang ada di pancing manakala ikan itu berzikir kepada Allah. Kenapa ikan itu makan umpan yang ada di pancing? Karena ikan itu tidak berzikir kepada Allah. Dipastikan orang-orang yang berzikir kepada Allah, dia akan selalu taat kepada Allah dan akan dijauhkan oleh seluruh maksiatnya. Maka orang yang berzikir kepada Allah pasti akan menjauh dari perbuatan-perbuatan maksiat dan mungkarat, hadirin yang mulia. Yang kedua, orang-orang yang tidak terlaknat di hadapan Allah wa aliman, orang yang berilmu. Maka di dalam surah Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, orang-orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, yang pertama adalah orang yang beriman, dan yang kedua orang-orang yang berilmu. Maka orang yang tidak terlaknat di hadapan Allah, kata baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aliman, orang-orang yang berilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man amala amilan falaysa amruna fahuwa raddun. Siapa orang yang mengamalkan sesuatu tanpa perintah dariku, tanpa titah dariku, tanpa contoh dariku, terlaknat di hadapan Allah. Maka orang beramal perlu dengan ilmu, hadirin yang mulia. Lanjut baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ketiga orang-orang yang tidak terlaknat di hadapan Allah wa muta'aliman, orang yang senantiasa belajar, orang yang senantiasa berada di majlis ilmu, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi khairun min alfi raka'ah. Siapa orang yang belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat. Walaupun ulama muhaddisin mengatakan hadis ini kualitasnya dhaif, kualitasnya lemah, tapi hadis yang kualitasnya lemah lebih unggul, lebih hebat, lebih mantap, lebih rajih, lebih bisa dijadikan sebuah hujah dibanding dengan ribuan perkataan wali, hadirin yang mulia. Maka singkat khutbah yang pertama adalah,
Kalau kita ingin tidak terlaknat di hadapan Allah, kiat yang pertama adalah berzikir kepada Allah dan meninggalkan seluruh kemaksiatan, seluruh larangan Allah. Yang kedua, wa'aliman, orang yang memiliki ilmu. Dan yang ketiga, wa muta'aliman, orang yang selalu belajar. Itu indahnya redaksi hadis yang dikeluarkan oleh mulut baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan, aliman, orang yang berilmu. Setelah orang yang berilmu, wa muta'aliman, orang yang proses belajar mengajar. Padahal hasil dari proses belajar mengajar, wa aliman, yaitu orang yang memiliki intelektual tinggi, yaitu orang yang memiliki pengetahuan. Kenapa memiliki pengetahuan dulu baru proses belajar mengajar? Maksudnya, walaupun engkau sudah hafal Quran 30 juz berikut tafsirnya, hafal ribuan hadis berikut asbabul wurudnya, Anda sudah mendapat gelar sarjana, Anda sudah mendapatkan gelar magister, Anda sudah mendapatkan gelar doktor, bahkan gelar tertinggi dalam dunia akademik adalah guru besar ataupun profesor, tetap engkau harus berada dan duduk di majelis ilmu. Maka ulama mengatakan, kalau kita mendengarkan hadis, mendengarkan Al-Quran, mendengarkan sebuah ilmu, maka tertanam di dalam diri kita ilmu itu, baru kita dengar, baru kita peroleh dalam majlis yang kita ikuti saat ini. Supaya apa? Supaya memperkuat jazbah untuk mengamalkan Al-Quran dan hadis atau syariat dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kesombongan manakala orang mengatakan, ini kok yang disampaikan rukun Islam terus, ini kok yang disampaikan rukun iman terus, kapan dunia mau maju? Padahal kemajuan itu manakala kita harus memiliki sebuah keimanan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu aminu, hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Artinya apa? Iman itu harus kita naikkan, iman itu harus kita tingkatkan kualitasnya. Karena kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqus, iman kadang-kadang naik dan iman kadang-kadang turun. Maka perlu ada suasana untuk bagaimana meningkatkan sebuah iman. Yang pertama, dengan berzikir dan meninggalkan semua larangan Allah. Yang kedua, wa'aliman, kita harus didasari dengan sebuah ilmu. Dan yang terakhir, wa muta'aliman, walaupun kita ini selalu berzikir dan meninggalkan seluruh larangan Allah, walaupun kita ini sudah mencapai gelar profesor atau hafal Quran atau hafalan ribuan hadis, tapi kita harus wa muta'aliman, selalu duduk di majelis ilmu. Dalam khutbah yang pertama ini, saya ingin menyampaikan dan saya ingin tutup dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minuna hayyinuna layyinuna kal jamalil anifi in qidan qada wa in unikha ala sakhratin istanakha. Saya ulangi sekali lagi, mari kita dengarkan dengan iman. Dan saya dengar belajar hadis ini dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq, Maulana Sa'ad Al-Kandahlawi, tahun 2017. Beliau selalu mengulang-ulang dalam kitab Muntakhaf Ahadis, al-mu'minuna hayyinuna layyinuna kal jamalil anifi in qidan qada wa in unikha ala sakhratin istanakha. Seorang mukmin itu lembut, seorang mukmin itu patuh,
layaknya unta yang dicucuk hidungnya, yang ditarik oleh tuannya kemanapun, ia akan mengikuti apa kemauan tuannya. Bahkan ditundukkan di bebatuan yang sangat besar pun, ia akan mengikuti kemauan tuannya. Inilah kepatuhan, inilah ketaatan yang kita bisa ambil ibrah atau pelajaran dari unta. Boleh bapak-bapak datang ke Ragunan, bagaimana itu unta tunduk dengan tuannya. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم فهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات والله سميع عليم لا يخلف الميعاد. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.